Pernah ada masa ketika dentuman gitar distorsi dan teriakan penuh energi menggema di berbagai venue musik Indonesia. Era akhir 80-an dan sepanjang 90-an menjadi periode emas bagi band-band heavy metal Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, cahaya yang pernah begitu terang itu perlahan meredup. Mari kita telusuri perjalanan pasang surut heavy metal Indonesia melalui kisah band-band ikoniknya. Akhir dekade 80-an menandai awal kebangkitan musik heavy metal di Indonesia. Band seperti Rox menjadi salah satu pionir yang membawa pengaruh heavy metal ke tanah air. Mereka mendobrak dominasi musik pop dan dangdut yang menguasai industri musik saat itu. Album Happy Birthday 1989 menjadi tonggak penting dalam sejarah musik cadas Indonesia. Permainan gitar yang teknis dan lirik yang menggugah semangat pemberontakan anak muda menjadikan Rox sebagai salah satu band paling berpengaruh di masanya. Power metal yang dibentuk di Surabaya pada 1980-an kemudian muncul sebagai salah satu kekuatan utama dalam skena metal Indonesia. Dengan vokal khas Aris Jack Tanto dan permainan gitar Dion Setiawan, mereka berhasil merilis album monumental The End of Beginning 1992 yang menginspirasi banyak musisi metal muda. Gaya musik mereka yang menggabungkan elemen heavy metal klasik dengan nuansa lokal membuat power metal memiliki identitas tersendiri. Lagu Lord of Darkness menjadi semacam himne bagi penggemar heavy metal Indonesia kala itu. Tidak kalah pentingnya, Suckerhead yang dikomandani oleh Harry Yusio Sudirman turut mewarnai belantika musik metal Indonesia. Album Happy Renaissance 1992 menempatkan mereka sebagai salah satu band metal terpenting era 90-an dengan gaya musik yang menggabungkan elemen thrash dan heavy metal klasik. Permainan drum yang intens dan lirik-lirik bernuansa gelap menjadi ciri khas Suckerhead yang membuatnya dikenang hingga kini. Kehadiran Roots dengan album Endless Journey 1993 juga menambah kekayaan skena heavy metal Indonesia. Permainan gitar teknis dari Doni Siregar dan vokal khas Ombat memberikan warna tersendiri dalam musik metal tanah air. Roots dikenal dengan pendekatan musik yang lebih progresif dan eksperimental, namun tetap mempertahankan esensi heavy metal yang kental. Kejayaan band-band heavy metal Indonesia pada masa itu tidak lepas dari beberapa faktor pendukung. Munculnya program musik metaloid di stasiun TV swasta memberikan ruang bagi band-band cadas untuk tampil di layar kaca. Hal ini membuat musik heavy metal yang sebelumnya hanya berputar di lingkaran underground bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Beredarnya majalah musik High dan Aktuil yang getol mempromosikan band-band metal lokal juga turut mendongkrak popularitas genre ini. Dukungan label rekaman seperti Aquarius Musik Indo dan Lok Zelebor juga tidak bisa diabaikan. Mereka berani mengorbitkan band-band metal di tengah dominasi musik pop. Label-label ini memfasilitasi rekaman dan distribusi album band metal, sesuatu yang cukup berisiko dari sisi bisnis mengingat pasar musik metal yang relatif terbatas. Festival musik seperti Rock in Bali dan Bandung Berisik menjadi ajang pembuktian band-band metal Indonesia dan membangun komunitas penggemar yang loyal. Memasuki awal 2000-an, cahaya band heavy metal Indonesia mulai meredup. Rox yang pernah berjaya akhirnya vakum pada 2001 setelah album terakhir mereka kurang mendapat respon pasar. Perubahan formasi dan arah musik yang tidak lagi sekonsisten era sebelumnya membuat mereka kehilangan basis penggemar. B-side yang terkenal dengan hit Tumbal juga perlahan menghilang dari peredaran musik utama, meski masih sesekali tampil di acara-acara underground. Eternal Madness yang sempat menjadi harapan baru di skena metal akhir 90-an juga tidak mampu mempertahankan eksistensinya. Band yang dikenal dengan pendekatan death metal yang teknis ini akhirnya bubar setelah beberapa kali berganti personil. Sementara itu, power metal meski masih eksis, tidak lagi sepopuler era kejayaannya.
mereka terus berkarya namun dengan intensitas yang jauh berkurang. Beberapa faktor berkontribusi pada meredupnya band heavy metal Indonesia. Perubahan tren musik global dan lokal yang lebih mengarah ke pop, electronic dance music, dan hip hop membuat heavy metal semakin terpinggirkan dari arus utama. Media massa dan industri rekaman cenderung berorientasi pada musik yang lebih aman dan komersial, meninggalkan genre metal yang dianggap terlalu niche dan kurang marketable. Munculnya internet mengubah pola konsumsi musik dan memperluas akses ke berbagai genre alternatif. Ironisnya, alih-alih memperkuat posisi band metal lokal, internet justru membuat penggemar lebih mudah mengakses band-band metal internasional, sehingga band lokal harus bersaing dengan standar global. Isu internal band seperti konflik antar personil dan kesulitan ekonomi juga membuat banyak musisi beralih profesi demi menghidupi keluarga. Minimnya regenerasi penggemar heavy metal dibandingkan dengan genre musik lainnya turut menjadi faktor meredupnya band-band metal Indonesia. Generasi baru lebih tertarik dengan genre musik yang sedang tren, sementara penggemar metal lama mulai menua dan memiliki prioritas hidup yang berbeda. Meski banyak yang tenggelam, beberapa band heavy metal Indonesia berusaha bertahan. Seringai muncul sebagai pembawa obor baru di era 2000-an dengan menggabungkan elemen stoner rock dan heavy metal. Dengan pendekatan yang lebih segar dan lirik yang relevan dengan isu kontemporer, Seringai berhasil membangun basis penggemar yang solid. Sementara itu, band veteran seperti power metal tetap eksis meski tidak seproduktif dulu. Sesekali tampil di acara-acara nostalgia yang selalu disambut hangat oleh penggemar setianya. Festival musik seperti Hammer Sonic yang dimulai pada 2012 juga berusaha menghidupkan kembali skena metal Indonesia dengan mendatangkan band-band metal internasional dan lokal dalam satu panggung. Event ini menjadi semacam reuni bagi para penggemar metal lintas generasi dan memberikan panggung bagi band-band metal baru untuk unjuk gigi. Legasi band-band heavy metal era 80-90-an tetap terasa hingga kini. Banyak band metal baru yang mengakui pengaruh power metal, rocks, dan B-side dalam karya mereka. Beberapa lagu ikonik seperti Lord of Darkness, Power Metal, Heavy Renaissance, Suckerhead, dan Born to Die, Rocks, masih sering diputar di acara-acara metal underground dan menjadi semacam warisan musikal yang terus diwariskan. Meski tidak lagi berada di puncak kejayaannya, musik heavy metal Indonesia telah menorehkan sejarah penting dalam perkembangan musik tanah air. Band-band pionir tersebut telah membuktikan bahwa Indonesia mampu melahirkan karya musik heavy metal yang berkualitas dan memiliki karakter tersendiri, jauh sebelum era globalisasi digital seperti sekarang ini. Mereka telah menanam benih yang mungkin suatu saat akan tumbuh kembali ketika waktunya tepat bagi kebangkitan kembali heavy metal Indonesia.